Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Ali Pramlan Jisman dengan NIM 241011050 dari kelas IK 24B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu algoritma penjadwalan CPU yang sangat populer, yaitu Shortest Job First Preemptive atau SJFP. Dalam video ini, saya akan membahas mulai dari pengertian, cara kerja, kelebihan dan kekurangannya, hingga contoh soal dan cara perhitungannya. Baik, mari kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian algoritma SJFP. SJFP preemptive adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang bersifat preemptive. Artinya, proses yang sedang berjalan bisa dihentikan sementara apabila ada proses lain yang datang dan memiliki sisa waktu eksekusi yang lebih pendek. Jadi, algoritma ini selalu memilih proses dengan remaining time atau waktu yang tersisa paling pendek di antara semua proses yang berjalan. Misalnya, ketika sebuah proses sedang berjalan dan tiba-tiba datang proses baru dengan waktu eksekusi yang lebih singkat, maka CPU akan menghentikan proses lama dan langsung menjalankan proses baru yang waktunya lebih pendek. Tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu tunggu rata-rata dari seluruh proses yang ada sehingga sistem menjadi lebih efisien. Berikutnya, cara kerja algoritma SJFP. Pertama, algoritma ini termasuk dalam kategori penjadwalan preemptif. Artinya, CPU dapat berganti proses di tengah jalan jika ada proses yang baru dengan waktu yang lebih singkat. Kedua, CPU selalu memeriksa setiap kali ada proses baru yang datang. CPU kemudian memilih proses memiliki sisa waktu eksekusi paling kecil untuk dijalankan terlebih dahulu. Yang ketiga, algoritma ini sangat cocok digunakan pada sistem yang memiliki banyak proses kecil karena proses-proses tersebut bisa cepat selesai dan mengurangi waktu antrian. Namun, algoritma ini juga memiliki risiko yang disebut starvation, yaitu kondisi di mana proses dengan waktu eksekusi panjang bisa tertunda terus-menerus karena selalu ada proses baru yang lebih pendek yang akan datang. Secara singkat, karakter utama dari SJF preemptive adalah efisien, cepat untuk proses kecil, namun kurang adil untuk proses yang lebih besar. Berikutnya, kelebihan atau keuntungan algoritma SJF preemptive. Kelebihan utama dari SJF preemptive adalah algoritma ini dapat menghasilkan waktu tunggu rata-rata dan waktu penyelesaian rata-rata yang paling kecil dibandingkan banyak algoritma lain. Karena proses dengan waktu singkat diprioritaskan, maka banyak proses bisa cepat selesai, sehingga throughput sistem meningkat. Algoritma ini juga sangat efisien karena digunakan untuk sistem batch, terutama ketika sebagian besar proses memiliki durasi eksekusi yang pendek. Dengan demikian, sistem bisa bekerja lebih efisien dan memberikan hasil yang optimal dalam hal kecepatan penyelesaian proses. Berikutnya, kekurangan algoritma SJF preemptive. Pertama, algoritma ini sulit diterapkan dalam praktik karena burst time atau durasi eksekusi proses seringkali tidak diketahui sebelumnya. Dalam dunia nyata, kita tidak bisa selalu menebak seberapa lama sebuah proses akan selesai. Kedua, masalah starvation bisa muncul, terutama jika selalu ada proses baru yang lebih pendek datang. Proses yang lebih lama bisa menunggu sangat lama, bahkan tidak sempat dieksekusi dalam waktu yang wajar. Yang ketiga, algoritma ini juga kurang cocok untuk sistem interaktif, seperti sistem operasi modern, di mana keadilan dan respon cepat untuk setiap pengguna lebih penting daripada efisiensi total waktu tunggu. Jadi, meskipun efisien dalam hal waktu, SJ preemptive tidak lalu menjadi pilihan yang terbaik untuk di semua situasi. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, contoh data proses yang akan kita gunakan. Ada 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Nah, kita langsung saja masuk ke Gantt chart-nya. Pertama, kita lihat mana yang proses yang terlebih dahulu datang. Kita lihat di soalnya dulu. Proses yang pertama lebih datang yaitu P1 dengan arrival time-nya 1. Nah, kita langsung masuk ke bagian sini. Kita lihat burst time-nya berapa. Burst time-nya 1. Jadi kita melangkah 1 kali sampai ke sini.
Nah, ketika proses P1 berjalan, ada proses P2, tapi P1-nya sudah selesai, jadi kita tidak pedulikan. Kita masuk ke P2. Kita lihat lagi, P2 berstemnya berapa, P2 berstemnya 2. Nah, kita menjalankan P2, tapi pada saat menjalankan P2, ada proses P3 datang. Jadi, kita lihat lagi, mana yang berstemnya paling sedikit, P2 atau P3. Nah, kita lihat di sini, P2 berstemnya 1, P3 berstemnya 3. Jadi kita menjalankan yang mana yang lebih kecil sesuai dengan pengertian tadi dari algoritma ini. Jadi kita jalankan P2 karena P2 lebih kecil dari P3. Kita menjalankan P2 sampai sini. Nah, proses P2 selesai. Kita masuk lagi P3. Namun, pada proses P3 ada P4 datang. Mari kita lihat lagi mana yang berstemnya paling kecil, P3 atau P4. Karena berstem P3 paling kecil, maka kita jalankan P3 terlebih dahulu. Kita jalankan 1, 2, 3. Nah, P3 selesai di sini. Kita lanjut ke P4. P4 berstemnya berapa? Berstem 4. Kita lakukan 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran algoritma SJF primitif. Kita lihat hasil perhitungannya. Pertama ada completion time 2. Kenapa 2? Kenapa P1 bisa 2? Karena kita lihat di sini P1 selesai prosesnya di 2. Jadi kita tulis 2 di sini. Nah, kita lihat lagi P2. Kenapa 4? Karena P2 selesainya di 4 di sini. Lagi P3-nya berapa? 7. Sama seperti tadi, P3-nya 7 karena P3 dari sini kita menghitung 1, 2, 3 sampai ke 7. Nah, P4-nya 11 seperti tadi ya. P4 11 1, 2, 3, 4. Nah, selesai di 11. Lanjut ke TAT. Nah, TAT ini cara menghitung TAT yaitu completion time dikurang arrival time. Jadi 2 kurang 1, 1, 4 kurang 2, 2, 7 kurang 3, 4, 11 kurang 4, 7. TAT itu adalah turnaround time. Nah, kita hitung lagi waiting time. Cara menghitung waiting time ini waktu menunggu yaitu turnaround time atau TAT dikurang arrival time. Jadi 1 kurang 1, 0, 2 kurang 2, 0, 4 kurang 3, 1, 7 kurang 4 sama dengan 3. Baik, kita simpulkan. Kita hitung rata-rata dari waiting time dan turnaround time. Jadi hasil akhirnya itu rata-rata turnaround time atau TAT. Cara menghitungnya itu 1 ditambah 2 ditambah 4 tambah 7. Dari mana didapat ini? Dari sini. 1, 2, 4, 7. Dibagi 4. Kenapa 4? Karena proses kita ada 4. Jadi 1 tambah 2 itu 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 7. 14 bagi 4 itu 3,5 milisecond. Kita lihat lagi cara menghitung waiting time. 0 tambah 0 tambah 1 tambah 3. Hasilnya 4. 4 bagi 4 itu sama dengan 1. Jadi rata-rata waiting time-nya itu 1 milisecond. Dan rata-rata turnaround time-nya yaitu 3,5 milisecond. Baik, sekian dari saya. Andi Adi Penaman Jusman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.